Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang antara mandi wajib dan wudu. Tepatnya, apakah ketika seseorang itu memiliki dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, kemudian seseorang tersebut melakukan mandi junub atau mandi wajib, masih diwajibkan lagi untuk berwudu. Untuk pembahasan kali ini kami ambil dari kitab Rawdatul Thalibin karya Imam An-Nawawi. Langsung saja, bisa dilihat di Far'un itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darni amin. Far'un. Man nijtama'a alaihi hadatsani ashuru wa akbaru fihi aujuh. Barang siapa yang berkumpul baginya dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, maka ada beberapa pendapat, ada beberapa wajah. Yang pertama as-sahih, yang pendapat yang sahih adalah yakfihi ghuslu jami'il badan biniyatil ghusli wahdah. Cukup membasuh seluruh badannya dengan niat mandi, tidak usah niat wudu. Wala tartiba alaihi, dan juga tidak diwajibkan untuk tartib. Maksudnya membasuh secara urut sesuai dengan anggota-anggota wudu. Itu tidak wajib. Ya mandi seperti mandi biasa, niatnya juga niat mandi. Ini cukup. Setelah selesai mandi, dia bisa langsung melaksanakan sholat dan yang lain sebagainya. Ini pendapat yang sahih. Wasani, yang kedua, yajibu niatul hadatsaini iniktasoro alal husli. Nah, ketika seseorang tersebut hanya niat mandi saja, maka wajib untuk niat menghilangkan kedua hadas tersebut, yaitu apa? Hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, wasalisu yajibu wudu'un murattabun wa ghuslu jami'il badan. Yang ketiga, wajib untuk melakukan wudu secara urut, sesuai dengan urut-urutannya, runtutannya, dan membasuh seluruh badan. Ini versi yang ketiga. Fa in syaa qaddamal wudu'a wa in syaa akhkharahu. Kalau orang tersebut menghendaki, maka bisa lebih mendahulukan wudunya dulu atau mengakhirkan wudunya. Ini pendapat yang ketiga. Warrabi'u, pendapat yang keempat, yajibu wudu'un murattabun wa ghuslu baqil badan. Lah, pendapat yang keempat ini wajib juga wudu secara runtut, secara urut, dan setelah itu membasuh anggota badan sisanya. Ini versi qaul yang keempat. Pendapat yang keempat. Hadza kulluhu idza waqa'al hadatsani ma'an aw sabaqal asghar. Ini konsep yang disebutkan ini adalah ketika antara hadas kecil dan hadas besar ini muncul secara bersamaan, atau lebih dulu hadas kecilnya. Wa amma idza sabaqal akbar fatoriqoni. Maka apabila
yang lebih dulu muncul itu adalah hadas besarnya, maka ada dua cara, ada dua jalan. As-sahhuhuma tardul khilaf. Yang pendapat yang asoh dari kedua pendapat ini adalah melaksanakan sebagaimana khilaf yang di atas, yang 4 itu. Berarti yang sahih ya yang pertama. Wasani al-qat'u bil iktifa bil husli. Pendapat yang kedua cukup dengan mandi ya. Memastikan cukup dengan mandi, tidak perlu adanya wudhu dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang kuat bahwa seorang yang memiliki dua hadas, antara hadas besar dan kecil, itu dicukupkan hanya melakukan mandi saja, mandi besar, dengan niat mandi tanpa harus niat wudhu, juga tanpa harus membasuhnya secara runtut, secara urut sesuai dengan rukun-rukun wudhu. Ada beberapa ulama yang menalarkan bahwa karena dikatakan cukup demikian karena hal-hal yang dicegah sebab junub, sebab hadas besar, ini lebih banyak daripada hal-hal yang dicegah ketika hadas kecil. Maka ketika melakukan mandi, yang mana mandi itu bisa mensucikan dari hadas besar, itu bisa mewakili atau bisa mencukupi daripada wudhu, yang mana wudhu itu bisa menghilangkan hadas kecil. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.